Halo teman-teman, kembali lagi bersama Albertus. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai motion sickness incidence atau indikator yang menunjukkan tentang mabuk laut. Ya, untuk melakukan itu teman-teman bisa buka ke Microsoft Motions. Teman-teman bisa buka Microsoft Motion, kemudian ke File, dan open design teman-teman untuk Microsoft-nya. Nah, di sini dipastikan teman-teman AP, midshift, sama FP-nya sudah benar dulu. Kalau belum benar, bisa dibenarkan di Microsoft Modeler-nya. Yang selanjutnya teman-teman harus tahu kapal teman-teman mau ada pada kecepatan berapa dan berlayar di keadaan ombak yang seperti apa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Udah, kita langsung aja. Yang perlu kita awal lakukan yaitu ke menu input window atau ke window, terus di sini ada input ya. Kita ke sini, nanti kita ada di location, speed, heading, dan spectra. Untuk yang pertama kita input speed aja. Kita pencet Ctrl A di sini. Kemudian kita namakan aja, misalkan kapal yang saya desain ini untuk 27 knot. Speed 27 knot. Maksimum speednya 27. Kemudian bisa ditambah lagi, saya Ctrl A lagi, service speednya di 24 knot atau 22 knot. Speednya kita 22. Kalau misalkan teman-teman mau pakai meter per sekon, bisa diubah ke data unit, terus pindah di sini ada leg unitnya, mass unitnya bisa diubah sesuai dengan kapal teman-teman. Kemudian kita ke heading. Heading ini bisa dibilang merupakan arah datangnya gelombang. Biasanya kalau di Microsoft Motion itu ada beberapa arah yang dianalisa. Yang pertama ini head seas. Head seas ini headingnya sebesar 180 derajat. Kemudian ada beam seas. Beam seas ini punya heading sebesar 90 derajat. Kemudian ada following seas. Ini heading sebesar 0 derajat. Kemudian quartering seas. Nah, seperti ini. Ini diikuti saja dulu teman-teman untuk yang heading. Kemudian kita ke spectra. Kita Ctrl A lagi. Nah, di sini ada type, chart height, modal period. Jadi ini spektra ini adalah kondisi gelombang teman-teman. Misalkan teman-teman mau kapal ini berlayar di gelombang yang berapa tingginya. Untuk ketinggian gelombang sendiri itu ada yang mendefinisikan sebagai sea state, yaitu Douglas Sea State yang membagi kondisi laut menjadi beberapa sea state, mulai dari sea state 1 sampai sea state sekian. Kalau teman-teman mau menganalisa berdasarkan sea state Douglas, ini di type ini merupakan sebuah metode ya yang digunakan untuk membuat RAO atau membuat untuk memperkirakan gerakan kapal ketika pada kondisi tersebut. Buat teman-teman yang mau mendalami seakeeping untuk mengetahui perbedaan metode ini, silahkan. Cuma untuk yang MSI, kalau saya pribadi lebih suka menggunakan Param-Schneider ini. Khususnya ketika saya menggunakan Douglas Sea State sebagai acuan dari tempat berlayarnya kapal ini,
Untuk yang parameter Schneider ini gampang sekali karena dia hanya input char height. Char height ini merupakan uh, tinggi gelombangnya. Jadi untuk misalkan saya mau di ketinggian 0,25 gitu, kemudian ditambah lagi misalkan untuk tipe yang sama. Jadi bisa dilihat ya kalau ketika saya tidak menggunakan parameter Schneider, ketika saya menggunakan John Swap, di sini saya bisa menginput banyak hal, cuma saya malas untuk melakukannya. Sebenarnya bisa dan lebih akurat ketika kalian menginput semuanya. Saya lebih suka menggunakan parameter Schneider karena tinggal masukin saja ketinggian gelombangnya. Kan saya punya dua variasi ketinggian gelombang. Ini name-nya dikasih 0,5. Jadi kita sudah mengisi speed, heading, sama spektra. Selanjutnya yang kita isi itu location. Jadi location ini karena kita mau menghitung MSI, ini location ini merupakan tempat di mana uh, kita mau mengidentifikasikan. Misalkan ketika teman-teman berada di kamar mesin sama berada di geladak, itu MSI-nya akan berbeda. Di geladak mungkin lebih sering uh, lebih terasa goncangan rollnya. Makanya ini diperlukan untuk location. Jadi untuk location ini kita bisa kontrol A. Terus di sini ada long pause, offset, dan height. Ini yang diisi ya teman-teman. Nah ini misalkan untuk saya kapal ini hanya ada satu layer atau satu lantai. Jadi kemungkinan posisi orang orang yang menaiki kapal saya ada di geladak ini. Jadi teman-teman bisa bawa kursornya ke sini, terus bisa dilihat di pojok kiri bawah ini. Misalkan penumpangnya ada di sebelah sini. Tinggal diingat-ingat long postnya 7,035, kemudian kita ini 7,035, offsetnya 0, anggapnya di tengah-tengah. Misalkan teman-teman mau tambahin lagi untuk yang di pinggir, motion sickness incidence-nya ini bebas. Kemudian height-nya ada di 1,9. Nah, ini langsung otomatis ya, yang kanan ini juga ikut terisi. Kemudian selanjutnya ke analisis type-nya ini strip theory. Kemudian draft and trim-nya ini kita, kalau teman-teman sudah punya perhitungan trim bisa dimasukkan, cuma ini saya zero trim saja. Kemudian measure hull, ini kita pencet measure hull, terus oke. Terus ke vessel type, di sini kalau teman-teman punya lambung katamaran, di sini bisa pencet katamaran, kemudian dipilih demi hull center line-nya. Untuk yang nggak tahu demi hull itu lambung, setiap lambung kanan kirinya itu kan ada center line-nya. Ya tinggal masukin aja demi hull center line-nya dari center line tengah ke center line demi hull ya. Jadi untuk saya monohull, jadi saya pilih monohull dan ke analisis. Di sini mass distribution untuk roll, pitch, and yaw radius. Sebenarnya ini merupakan estimasi dari mungkin yang teman-teman yang mendalami seakeeping bisa diganti-ganti menurut pengetahuannya teman-teman, karena kadang setiap kapal yang punya tiang mas tinggi, kapal yang punya tiang mas pendek itu mempengaruhi roll gear radius harusnya. Nah, di sini dibiarkan saja, yang kita ubah ini adalah VCG. VCG-nya sesuai dengan perhitungan teman-teman. Ini saya buka dulu perhitungan VCG saya di sini full load sekitar 1,146. Sini saya ubah 1,146. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kayak analisis.
Frekuensi range ini untuk menentukan teman-teman punya mau berapa frekuensi yang dievaluasi di RAO. Saya nggak rubah-rubah, terus kemudian kita ke solve seeking analysis. Nah, di sini agak sedikit lama. Ya, sudah selesai. Lalu bisa dilihat ya di sini di result window juga udah ada hasilnya. Kita langsung ke graph window. Nah, di sini ada RAO. RAO ini untuk melihat ya, untuk nanti akhirnya untuk dilakukan presentasi atau kemungkinan role seperti itu. Maka kita akan langsung lihat ke MSI-nya. Nah, di sini yang kita namain lupa diganti ya. Nama lokasinya masih remote location 1 nih, kalau teman-teman mau ganti ke deck 1, nanti terus tambahin lagi lokasi yang kedua bisa. Misalkan teman-teman punya 2 deck, berarti kan ada 2 lokasi yang harus dilakukan analisa motion sickness incidence. Nah, di sini bisa dilihat di sini adalah keadaan 27 knot ketika head seize dan spektrumnya ketika ketinggian gelombang 0,25 meter. Nah, di sini ada segini MSI-nya. Coba kita lihat yang 0,5. Nah, ini yang 0,5 lebih ada ininya ya, lebih tinggi grafik MSI-nya. Nah, cara baca MSI-nya itu seperti ini ya, teman-teman. Misalkan dalam kondisi following seize, MSI-nya memotong garis discomfort boundary for 8 hours exposure. Berarti teman kapal ini dalam kondisi gelombang 0,5 derajat dalam keadaan heading yang following seas. Itu kapal atau penumpang pada lokasi remote location 1 tadi, yaitu akan mabuk laut setelah perjalanan selama 8 jam. Jadi misalkan kalau arah ininya quartering seas atau beam seas, ini kan dia tidak memotong garis discomfort boundary untuk 8 jam. Nah, kita lihat untuk yang arah beam seas atau quartering seas atau head seas, ya kan berarti mendekati 8 jam. Ya mungkin bisa mabuk mungkin setelah 8 jam, mungkin setelah 9 jam atau 10 jam, tapi yang jelas ini untuk perjalanan kapal di atas 8 jam itu masih bisa. Soalnya kalau ini dalam keadaan 0,5 meter ya gelombangnya. Untuk speed yang 22 knot itu juga beda beda lagi. Ya, misalkan teman-teman service speednya banyak kira-kira, atau kondisi perairannya banyak, kadang 0,25, kadang 0,5, kadang mungkin bisa gelombang 1 meter, 1,25. Itu berarti harus dilakukan analisa juga. Ya seperti itu kira-kira. Mungkin kalau teman-teman belum punya gambaran gimana sih following sys, beam sys, kita bisa ke perspektif. Di sini kita bisa nyalain yang gambar birunya ini, kemudian analisis, calculate wave surface. Di sini pilih yang irregular wave surface, di sini pilih 2. Random. Oke. Kita bisa pilih yang ini animate. Hanya dalam keadaan head seize ya, teman-teman. Jadi arahnya 180 derajat menuju ke arah kapal. Mungkin misalkan kalau beam seize ya seperti ini ya, teman-teman. Kapalnya akan seperti ini. Karena ini memang kapal kecil, jadi memang lebih sering seize.
Kira-kira seperti itu teman-teman, mengenai motion sickness incidents dan sedikit mengenai Microsoft Motion Advance. Banyak banget yang bisa dieksplor dari Microsoft Motion Advance, khususnya untuk analisa keeping kapal ya, mulai dari kemungkinan roll, kemungkinan pitch, deck wetness, teman-teman yang menggunakan ini untuk keeping. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.